Halo, selamat pagi. Balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Nah, teman-teman, barusan gue ditanya melalui WA ya sama Mas Reza, subscriber gue ya. Jadi dia nanya, Om, lebih penting mutasi rekening apa saldo akhir? Ya mungkin teman-teman banyak yang ngasih rekening koran ya nggak? Syaratnya harus rekening koran nih kan? Nah, teman-teman ngasih kan ke mereka. Nah, bank tuh sebenarnya ngelihat mutasinya, pergerakannya apa saldo akhirnya ya teman-teman. Kalau teman-teman ngajuin kredit. Ya, jadi gue jawab ya langsung aja ya, tergantung kreditnya apa ya teman-teman ya. Kalau kredit teman-teman kredit usaha ya, misalnya kur, mikro, terus kredit rekening koran, bank akan ngelihat pertama mutasi ya, kedua baru saldo akhir. Apakah, tapi kan Om saya cuma ngajuin 50 juta, saya bahkan nggak punya rekening koran. Ya nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi gini, ada batas-batas tertentu berapa limit orang bank akan care terhadap rekening koran ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya warung kecil, omset baru 1 juta sehari, kredit teman-teman ngajuin 25 juta, bank akan tidak terlalu melihat teman-teman punya rekening koran atau tidak. Yang penting teman-teman punya bukti nggak transaksi. Misalkan teman-teman beli barang dari supplier, ada nota-notanya nggak gitu. Paling itu yang dilihat. Tapi kalau kredit teman-teman sudah semakin besar, semakin besar kredit, maka teman-teman akan seharusnya logiknya adalah misalkan teman-teman ngajuin 500 atau teman-teman ngajuin 1 miliar, mau kredit rekening koran kayak, mau kredit usaha kayak, kredit ngangsur kayak, sorry, rekening koran atau angsuran pokok bunga seperti biasa. Logiknya semakin besar kredit pasti teman-teman akan bersentuhan dengan bank, harusnya seperti itu. Apalagi misalkan teman-teman ngajukan 500 juta, ini contohnya kur ya, teman-teman ngajuin 500 juta, paling nggak cicilan taruhlah sebulan 12 juta. Kalau sebulan 12 juta, otomatis laba bersih teman-teman seharusnya ya maksimal adalah maksimal lagi, minimalnya laba bersih teman-teman per bulan mungkin sekitar 25 juta. Itu saldo laba bersihnya. Kalau laba bersih 25 juta, paling enggak omset teman-teman mungkin di angka 200 juta, 300 juta satu bulan, ya kan? Kalau sudah sampai tahap teman-teman omsetnya 200 juta, 300 juta satu bulan, berarti perharinya teman-teman omsetnya paling nggak 10 sampai 20 juta misalkan seharinya omset usaha teman-teman. Kalau seperti itu, mungkin nggak teman-teman bayar cash terus? Rasa-rasanya sih nggak, agak agak kurang mungkin ya. Orang bank pasti mikir omset 20 juta sebulan ya kan, mungkin oke lah transaksinya dia cash, tapi paling nggak dia bayar ke suppliernya pasti melalui bank dong, ya nggak? Teman-teman pasti ngumpulin duitnya terus setorin ke bank, terus teman-teman bayar ke supplier teman-teman, ya nggak? Pasti lambat laun orang yang beromset ratusan juta sebulan minimal ya pasti akan melalui bank suatu apa. Makanya ketika teman-teman ngajuin kredit besar, maka bank akan care terhadap rekening koran teman-teman ya, transaksi teman-teman ya kan. Mereka ngelihat mutasi kredit teman-teman. Fungsinya apa? Mereka akan ngelihat omset teman-teman bener nggak. Misalkan teman-teman dibilang sebulan omset saya 500 juta Om. Ya kita harus cek lah ke rekening koran bener nggak, ya nggak? Bener nggak ada transaksi 500 juta, baik debit maupun kreditnya ya kan, baik uang masuk maupun uang keluarnya, ada nggak kisaran 500 juta? Harusnya ada, karena apa? Teman-teman pasti beli barang, kalau sudah beromset sedemikian besar, pasti teman-teman beli barang melalui bank, ya kan? Jarang-jarang teman-teman bawa cash, jarang lah ya. Walaupun ada juga sih sebagian kecil mungkin ada, tapi tetap bersentuhan dengan bank. Maka ketika teman-teman mengajukan kredit, yang pertama akan dilihat adalah pertama mutasi ya teman-teman. Mutasinya pergerakannya seperti apa ya kan. Makanya gue bilang melihat mutasi apa saldo akhir. Pasti yang pertama mutasi dulu. Yang kedua, teman-teman tetap akan dilihat saldo akhir. Loh kok Om, kenapa Om? Kan yang penting mutasinya besar. Mutasinya besar, tapi kalau saldo akhirnya cuma 500 ribu 1 juta, ketika akhir bulan dilihat transaksi gede sih, cuman setiap akhir bulan cuma nyisain 1.500.000, bank akan jadi pertimbangan juga. Kalau terlalu kecil, teman-teman ngajuin 1 miliar nih, tapi setiap akhir bulan itu saldonya cuma 1 juta. Bank juga mikir, aduh ini mepet banget, kelihatan kelihatan teman-teman tuh kesulitan likuiditasnya ya, kesulitan nggak punya cashnya gitu maksudnya. Ya paling 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 nggak, ya gue sih nggak ada patokan minimal berapa ya saldo akhir, enggak.
Tapi gue lebih suka kalau tetap teman-teman punya saldo di akhir bulan yang lumayan besar. Misalkan teman-teman punya saldo 20 juta, 30 juta itu udah menyenangkan pihak bank gitu loh ya. Dibanding teman-teman mutasinya gede tapi setiap saldo akhir bulan cuma 500.000, cuma 1 juta. Tapi teman-teman ngajuin 500 juta, teman-teman ngajuin 800 juta, ngajuin 1 miliar. Bank juga mikir kan, waduh ini transaksi gede tapi minim dana ini, ini kenapa minim banget ya kan? Memang sih optimal banget dananya mungkin, "Oh, tapi kan saya buat usaha." Betul, cuman kasarannya nih kalau teman-teman punya saldo sedemikian minim setiap akhir bulan, kalau meleset sedikit ya usaha teman-teman, ada pergerakan sedikit teman-teman udah pasti kelabakan, kelihatan seperti itu ya. Jadi teman-teman kelihatan tidak prepare ya, kelihatan, tidak ready ya, tidak mempersiapkan diri jika terhadap ada sesuatu yang di luar dugaan ya, terlalu minim saldonya ya. Jadi tetap dilihat juga ya teman-teman ya, walaupun kalau kredit usaha yang pertama kali dilihat tetap tetap mutasinya, kemudian saldo akhir ya kan. Terus kalau kredit pegawai, nah beda cerita ya kalau teman-teman, pegawai ngajuin KPR, ngajuin, KTA ya kan bagi teman-teman PNS misalkan, mereka akan ngelihat yang pertama gaji, ya kan, pendapatannya berapa, kuat nggak ngangsur, yang kedua tetap saldo akhir tetap dilihat teman-teman, ya nggak? Lihat kan cicilan misalkan 1 bulan 5 juta, oh saldo akhir 1 juta terus kan, berarti apa? Berarti teman-teman emang nggak punya duit, misalkan seperti itu ya kan. Paling-paling nggak tetap tetap seakan-akan teman-teman tetap ada dana yang mengendap lah ya kan, tetap dilihat. Yang pertama dilihat kalau kredit pegawai, kredit konsumtif lah ya, KPR, KTA, kredit pegawai potong gaji. Yang pertama dilihat, pertama gajinya berapa, kedua saldo akhir ya teman-teman ya. Beda sama pengusaha ya, mutasinya lebih dilihat. Tapi kalau kredit pegawai, mutasi nggak terlalu diperlihatin lah. Yang penting saldo gaji uang masuk gajinya masuk nggak ke rekening itu ya. Misalkan teman-teman kerja di pegawai negeri misalkan. Yang pertama Bang lihat adalah bener nggak gajinya masuk ke rekening itu pasti dilihat tuh 3 bulan terakhir tuh. Bener nggak sesuai slip gaji itu yang pertama. Kedua adalah saldo akhir ya. Saldo akhirnya cicilan 3 juta, saldo akhirnya cuma 100.000 setiap akhir bulan, kan bank juga ngeri-ngeri sedap ya, ya nggak? Walaupun nggak jadi pertimbangan banget juga, karena apa? Karena kan nanti misalkan nih kalau payroll-nya di situ, di bank tersebut nanti bank akan memblokir payroll-nya, saldonya, kan rekening gajinya maksud saya. Rekening gajinya akan diblokir sesuai dengan cicilan per bulannya. Tapi ya tetap yang pertama kali dilihat kalau kredit pegawai, uang gaji yang masuk dan saldo akhir tetap dilihat ya. Jadi teman-teman ya, apa yang dilihat dari mutasi sama saldo akhir, mana yang lebih dilihat? Tergantung kreditnya ya kan. Kalau kredit usaha seperti gua jabarin tadi dari awal, kalau kredit pegawai tadi seperti gua jabarin juga dari pas akhir-akhir ya. Jadi teman-teman udah siap pinjam kredit tahun 2024? Ya kalau ngarepin kur jangan dulu ya. Yang penting presiden kita siapa dulu nih ya kan. Mau 1, 2, 3 ya, kalau gua prepare yang ya janganlah ya nanti sangkanya konten gua konten politik kampanyekan sesuatu ya. Walaupun kelihatan lah gua milih siapa kan gitu kan ya. Oke guys, itu yang gue sampaikan ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.